Di Excel dahsyat. Kali ini bersama saya Lius. Kami dalam video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar dari pembuatan VBA code ya, coding. Kenapa sih kita perlu seenggaknya belajar tentang coding? Karena dengan coding sendiri kita bisa melakukan banyak hal ya. Nggak hanya sekedar formula doang dalam Excel, tapi kita juga bisa misalnya convert ke PDF melalui dari PDF menjadi Word, memakai Excel. Iya benar, PDF, kita punya file PDF, lalu kita convert menjadi Word. Secara otomatis memakai Excel. Bisa tanpa pergi ke Excelnya dulu ya. Bisa. Atau PDF langsung ke Excel. Bisa. Word ke PDF. Ya, bisa juga. Atau misalnya kita punya form atau mungkin hitungan yang banyak, mau mencari database, bisa semua dilakukan. Asalkan kita juga mengetahui kode-kodenya ya. Nah, itulah dari kenapa untuk belajar mengenai coding itu kenapa setidaknya kita perlu mengetahuinya. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya dulu ya. Nah, ini video ini akan terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama ini adalah mengenai tombol sama cara naruh makronya. Dan kedua adalah cara mengganti cell value, positioning, sama loop. Oke. Nah, di dalam sini yang diperlukan pertama adalah tab developer harus muncul dulu. Kalau nggak ada, ini saya pakai Microsoft Excel 2010. Yaitu kita ke File, Options, Customize Ribbon. Di sebelah kanannya ada developer. Developer harus dicentang, ya, di sini. Nah, jika udah dicentang, maka di dalam tabnya akan keluar developer tab. Oke. Cara memasukkan tombol ya, tombol. Tombol itu ada 3 tombol sih yang bisa kita masukkan. 3 tombol yang bisa dimasukkan ya. Sebenarnya sih banyak tombol-tombol sesuai dengan keinginan kita. Mungkin yang kita tahunya pertama itu adalah di bagian tab developer. Kita bisa insert, form control, atau ActiveX control. Kita mulai dari form control. Dia langsung nanya, button 3 mau assign makronya apa? Kita belum mau. Lalu ini agak berbesar ya. Ini namanya adalah form control. Oke. Yang kedua itu kita akan masuk ke ActiveX control. Nah, ini adalah ActiveX control. Lalu yang ketiga adalah kita nggak mau bentuk kayak gini, tapi kita mau misalkan bentuknya adalah segitiga atau bahkan foto. Bisa insert aja di bagian insert, shapes, picture, clip art, atau apapun yang kita inginkan. Misal shapes. Tulisan juga bisa kok pakai smart art. Tapi kali ini untuk penjelasan ini kita pakai shapes saja dulu yang sederhana ya. Misalnya kita bilang yang ini deh. Oke. Nah, ini berarti ini shapes ya. Jadi ada 3 tombol nih. Ini bisa berupa tombol. Ini kita bisa ubah juga di bagian formatnya. Lalu ke bawah kita buka, kita bilang yang ini. Nah, udah mirip tombol kan itu gambarnya? Nah, karena agak nimbul ya. Nah, sekarang kita assign makronya. Ini tombol udah ada nih. Nah, kita mau assign makro. Yang pertama dari form control. Kita ke developer tab lagi, lihat design mode-nya masih aktif ya. Berarti kita masih bisa klik untuk didesain ya. Kalau nggak aktif, untuk bagian form control, dia akan tetap masuk ke bagian design mode, kecuali ActiveX control. Ketika design mode-nya nggak aktif, dia akan langsung mau menjalankan makronya. Ini nggak bisa ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa ini. Oke. Pertama dari form control dulu. Ketika kita klik, lihat sebelah kiri, atas, button 3, itu nama dari tombolnya. Yang ini juga namanya right arrow 2, ya. Kiri atas nih. Ini namanya. Untuk menamakan, kita bisa bilang misalkan nih tombol 1 misalnya. Oke. Yang ini kalau design mode-nya nggak ada, dia kan jalankan, kita harus aktifin dulu design mode. Kita klik. Namanya comment button 1. Nah, kita bilang ini adalah tombol. Kalau mau pakai spasi, kita pakai underscore ya. Jangan pakai spasi ya. Tombol 2, ini adalah tombol 1. Dan ini adalah tombol 3 ya, kita bilang ya. Oke, kita udah namain. Nah, udah gitu kalau untuk resize, yang ini, yang form control dan yang shapes, kita bisa pakai format, kita resize semau kita.
Dan juga sama juga yang ini, tinggal ke format, kita resize apapun yang kita inginkan. Beda dengan yang ActiveX Control. Kalau ActiveX Control kita bisa juga ke format, cuman kita bisa buka propertiesnya. Sedangkan yang ini nggak ada properties, ini juga ya. Nah, lalu kalau ini properties fungsinya apa? Kita buka ya. Di sini kita bisa namain juga captionsnya. Dan juga kita bisa melakukan segala hal di sini melalui kotak properties ini. Oke. Sekarang gini, saatnya kita masukin makrosnya ya. Kita klik kanan aja. Ini developer tab-nya pastikan nyala dulu. Kita klik kanan. Di sini ada namanya assign macro. Untuk yang form control dulu ya. Assign macro, tombol 1 underscore klik, tombol underscore 1 klik. Kita bilang new. Di sini kita bisa bilang di tombol 1 ini adalah kita keluarin kotak dulu deh. Kotak yang bilang, halo, apa kabar? Itu adalah MSG box. Oke. Nah, kenapa saya pakai huruf kecil semua atau bisa juga pakai huruf besar semua? Karena dengan huruf kecil dan huruf besar tuh, lihat kan berubah kan? Karena apa? Kita bisa tahu kalau ketika berubah berarti kodenya udah benar. Oke. Kita bilang untuk tombol yang satu itu, kita bilang mau keluarin adalah makanan. Oke. Nah, andai kata nih ya, kodenya misal saya satu ketik nih, MSG BPX misalnya. Kan kadang MAP itu kan mirip dekat-dekat kan, kita bilang makanan. Perhatikan MSG BPX itu nggak akan berubah, ini akan error ini. Nah, makanya itu nggak dibilang sebagai kode salah satu kodenya ya. Oke. Sekarang saya hapusin dulu yang ekstra-ekstranya, message box makanan tombol 1 ya. Oke, kalau kita klik apa yang terjadi? Makanan keluar. Oke. Nah, udah gitu yang kedua nih. Nah, ini kan design mode-nya nggak aktif kan? Harus diaktifin. Kita klik kanan lagi, view code. Tombol 2 klik sama aja ya. Tombol 2 ini namanya klik apa yang terjadi. Kita bilang MSG box spasi makanan. Dan yang kedua adalah sehat. Ya. Kita lihat berubah berarti benar kodenya minimize. Nah, design mode-nya diangkut lalu kita klik sehat. Oke, jadi kita ada makanan, kita ada sehat. Nah, yang satunya lagi nih, untuk yang shapes ini sama dengan kayak form control. Kita klik kanan aja, cuma beda sini ada banyak, karena kan shape ya. Kita bisa bring to font atau yang lain-lainnya, dan juga ini seperti formatnya. Kita bilang assign macro. Assign macro, new juga, lihat tombol 3, klik. Kita bilang MSG box, oke. Makanan sehat, meriah misalnya. Oke. Benar-benar. Minimize. Kita jalankan. Meriah. Oke, jadi makanan sehat, meriah. Nah, inilah caranya untuk membuat tombol. Lalu caranya untuk memasukkan ke dalam makronya ditaruh di dalam tombolnya ya untuk menjalankan perintah-perintah yang kita udah bangun. Oke, nantikan video kami berikutnya untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai tombol-tombol yang ada, bagaimana caranya kita rename, lalu bagaimana caranya juga memasukkan tombol itu di dalam user form. Dan juga berikutnya adalah mengenai video kami yang kedua adalah mengenai mengganti style value dari tombol yang sudah kita buat. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like. Jika ada pertanyaan, silakan email ke kami. Email kami udah kami taruh di dalam video-video kami sebelumnya dan juga ada nomor WhatsApp kami. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.